Gue nggak tahu di timeline kalian, tapi akhir-akhir ini gue ngelihat banyak banget itu orang-orang ya yang masih ya remaja gitulah. Itu bikin sebuah konten yang menyatakan kalau mereka memilih untuk keluar dari sekolah dan fokus karir online. What? Kok bisa begitu dan apa opini gue mengenai hal itu? Selamat datang di acara yang masih belum tahu namanya apa. Komen di bawah kalau kalian punya ide ini namanya apa. Tapi gue mau ngebahas fenomena di mana pas gue lagi doom scrollingnya ya. Entah kenapa gue lagi banyak penyakit doom scrolling akhir-akhir ini. Dan gue nemuin konten-konten lebih dari 6 atau 5 gitu kayaknya tentang orang yang declare bahwa dia masih SMA dan dia memilih untuk berhenti sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya karena dia pengen ada yang menikah sih. Tapi gue gak mau bahas yang itu. Tapi yang paling bikin gue namanya, kata trigger tuh tepat dalam bahasa Inggris, tapi takut di Indonesia tuh kayak dikonotasikan dengan kena marah gitu atau kayak jadi marah gara-gara itu. Walau trigger bisa apapun. Yang memicu gua untuk bikin video kayak gini itu adalah mereka milih untuk nggak lanjutin sekolah mereka karena alasannya the usual suspect gitu, nggak berguna, kelamaan, mendingan mereka mulai kerja dari sekarang. Karena menurut mereka yang kita bisa tebak inspirasi dari mana, itu lebih baik fokusin karir online gitu. Dan dia mau mulai itu dan dia yakin lah dia bisa lebih sukses karena ya sekolah nggak guna, sekolah nggak bermanfaat buat dia lebih butuh waktunya digunakan untuk menseriuskan karir online tuh banyak ya, jadi konten kreator lah, jadi jual produk lah, jadi affiliate lah dan lain-lain. Disclaimer, gue tidak mendiskreditkan karir-karir online tersebut. Tentu banyak yang beruntung, termasuk gue, itu bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut dan mendapatkan banyak blessing lah dari situ. Yang mau gue kritisi adalah tindakan mereka yang memperlihatkan kalau mereka memang masih bocil dan butuh pengawasan orang tua. Iklan dulu bentar. Buat yang belum tahu, merch Clean Sound Official masih ada online. Jujur aja stoknya udah dikit. Lihat nih yang gue pakai nih ya. Kurang keren apa bro? Ini kolaborasi sama Meganeko. Pilihannya banyak, gak cuman kemeja hitam ini doang. Buruan lu beli sebelum kehabisan. Dan buat kalian yang udah beli, thank you. Kalian bisa cek di e-commerce atau linknya ada di sini, kalau nggak salah bakal keluar deh gambarnya, atau cek deskripsi ya. Now back to the video. Oke, kita akan mulai dari pembahasan pertama. Apakah sekolah itu nggak guna? Jawabannya adalah, pertama, gue nggak bilang itu akan sama ke setiap orang. Tergantung sekolahnya, tergantung tenaga pengajarnya, tergantung lingkungannya. Jadi sekolah berguna apa enggak? Gue akan jawab seharusnya berguna. Dan tentu gue tidak akan menutup mata sebelah tentang menurut gue perlu banyaknya perubahan dan perbaikan dan juga semacam perkembangan gitu sistem dan apapun yang berkaitan dengan dunia pendidikan di Indonesia. Tentu gue ngomongin yang formal ya, yang dimana kalau itu bisa diperbaiki dan bisa ditingkatkan dan bisa lebih bagusin, pasti akan beda statementnya yang kayak, wah lu nggak sekolah kacau banget sih. Tapi mau nggak mau kita mesti setuju gitu bahwa sekolah memang ada gunanya secara umum. Dan mungkin untuk beberapa orang itu tidak berguna karena mungkin mindsetnya ini yang mau gue kritisi, itu masih kayak hitam putih. Ini adalah mindset yang emang ada beberapa hal yang jelas hitam putihnya, ada beberapa hal juga yang nggak terlalu hitam putih. Kayak, sekolah nggak langsung bikin gua kayak, cabut gitu. Itu kan hitam putih gitu. Kayak lu langsung ngeliat sekolah itu sebagai satu-satunya cara bikin lu kaya, sebagai satu-satunya hal yang harusnya bikin lu sukses dan lain-lain. Menurut gua sangat tidak dewasa pemikirannya. Ya iyalah, masih bocil bahwa menganggap bahwa kalau sekolah nggak bisa bikin gua kaya, ya tinggalin. Pasti ada cara yang lebih baik. Setuju kalau misalnya cara itu emang terbukti membuat lu makin kaya. Lalu dia bilang, ada tuh kok bang orang DO sekolah, nggak lulus sekolah, nggak kuliah, nggak buang-buang waktu 4 tahun atau lebih buat kuliah, sukses besar-besaran. Ya kalau lu ngomongin ada, ya ada. Orang habis kesambar petir juga yang hidup ada. Orang yang habis kecelakaan pesawat hidup juga ada. Orang yang di lokasi bom atom selamat juga ada. Nah ini yang gua nggak tahu keskip apa emang udah nggak diajarin lagi di sekolahan. Data, probabilitas, kemungkinan. Seperti contoh-contoh yang tadi ekstrim sudah gua gunakan, itu harusnya langsung kebuka dong pikiran lu tentang sekolah yang memang lagi lu kritisi menurut lu tidak berguna versus solusi yang lu temukan untuk menghadapi permasalahan lu, yaitu adalah pengen cepat-cepat sukses atau kaya. Ya kalau ngomongin ada mah ada gitu loh. Orang yang nekat gitu pas SMP bilang aku tidak mau sekolah, terus dia berkarir, berbisnis, terus dia kayak nerusin impiannya gitu tanpa harus ngikutin pendidikan formal, terus tiba-tiba dia sukses, dia jatuh bangun tapi dia berhasil dan sekarang dia hidup kaya raya di umur belum 30 gitu kan. Nah, iri kan lu udah mau 40 nggak sukses-sukses gitu. Ya kalau ngomong iri mah iri. Ada nggak sih orang tidak iri gitu? Ya mungkin ada ya, tapi menurut gua sangat wajar dong kita umur mau 40 melihat anak umur belum 30 udah sukses gitu, udah masuk Forbes dan kaya raya gitu. Meanwhile kita mesti nabung dulu mati-matian untuk bisa pergi ke Jepang jalan-jalan. Mereka tinggal ke Jepang pesen tiket jalan gitu. Ya wajar gak sih? Kenapa sih harus dijadiin bahan
merusak argumen orang, padahal mah kayak apaan sih? Wajar dan manusiawi dong. Yang nggak wajar adalah gue dengki, gue nggak suka sama dia, terus gue jatuhin reputasinya online. Kalau ketemu gue gebuk, nah itu salah gue. Tapi balik ke poin bahwa ya ada, kalau misalnya kita mau ngomongin orang-orang yang sukses tanpa sekolah, pertanyaan terbesarnya berapa banyak? Gampang deh, bantu gue cari data. Dari 100 anak-anak, ada berapa anak-anak yang akan berhasil tanpa sekolah menjadi orang sukses? Kalau jawabannya udah 50% lebih pun gue masih takut, karena ada 50-50 chance gue antara sukses dan gak sukses. Kalau chance itu udah 90% baru gue pede masuk, iya kan? Lu pada main gacha gak sih? Wah, ini mah udah pasti keluar nih. Kalau udah 10% ya berarti gue sial banget gitu lah, apalagi 5%, apalagi 2%. Jadi secara data, ini tuh gak banyak orang berhasil sukses, atau bahkan 0,00001 doang yang sukses memutuskan untuk DO dan berfokus untuk kerja gitu loh. Berbalik dari argumen tentang data dan statistik dan probabilitas juga, sekolah itu memang tidak menjamin kamu dapat kerja atau menjadi kaya. Sekolah itu adalah upaya kamu, ya ini kalau nggak salah omongan Rio Hasan, dan gue setuju. Sekolah itu adalah upaya untuk kamu itu memperbesar kemungkinan kamu dapat kerja dan menjadi kaya raya. Itu poinnya. Kalau lu main gacha atau lu main game-game MMORPG pasti udah ngerti lah. Lu nempas senjata nih, chance-nya cuma 20%. Tapi kalau lu pakein item ini nambah 5%, ya lu pakai dong tuh item. Daripada tuh senjata hancur, plusnya hilang. Aneh kalau lu nggak mau pakai, ya kecuali harganya mahal. Nah ini faktor berikutnya yang gue bilang. Beda ya, anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan biaya, yang dimana itu mungkin kita bisa bahas di segmen lain tentang keluarga, yang sebenarnya udah gue bikin shortnya dan banyak orang tidak setuju dengan short gue mengenai keluarga. Kalian tahu lah yang mana, rame kok. Nah itu menurut gue beda. Tentu yang kayak gitu mesti ditolong, sama yang punya wewenang, sama yang punya kewajiban, sama yang punya duitnya, bukan gua. Jadi jangan lu komen di bawah, ya lu tolongin dong tuh no gitu. Kok gue? Kalau duit gua sebanyak duit yang emang berkewajiban dan ditugaskan untuk itu, dan emang apa ya, itu tugas dia dan emang dipilih untuk melakukan tugas itu, ya gas aja sih. Masalahnya kan tidak. Nah yang banyak gue lihat di timeline itu beda. Mereka itu benar-benar masih sekolah tapi memilih untuk berhenti sekolah dan bikin karir online-nya. Argumen gua, lu paham gak sih? Satu, dunia gak hitam putih. Kedua, probabilitas. Udah berapa banyak orang yang melakukan hal yang sama kayak lu berhasil, bandingkan dengan orang yang tetap memilih sekolah, tetap memilih kuliah, yang kata lu buang-buang hidupnya 4 tahun dan sukses-sukses aja. Ujung-ujungnya silakan lu pilih, karena jatuh miskin atau jatuh kayanya lu nggak berdampak ke gua. Well, agak berdampak sih kalau jumlahnya makin banyak. Berikutnya adalah gue tau lah lu pasti pernah dengar cerita orang-orang sukses, orang-orang terkenal, orang-orang nggak lulus kuliah, orang-orang nggak lulus sekolah dan lain-lain, dan langsung lu telan mentah-mentah dan lu bilang bahwa wah kita sama, kita bakal bisa mendapatkan masa depan yang sama. Enggak. Enggak, maaf. Tidak. Oke, gue kasih tahu ya, banyak orang itu menceritakan atau diceritakan tentang kisah-kisah sukses seseorang, tapi nggak diceritain background keluarganya. Sekali lagi, poinnya bukan untuk mendiskreditkan, tapi ini adalah fakta yang aktual yang bisa dihitung dan bisa dibayangkan gitu ya. Nah ini kalau pemikiran abstrak lu aja nggak jalan, ya nggak bakal bisa sukses lu. Bedain orang yang dari keluarga biasa aja dan memilih untuk tidak melanjutkan sekolah atau kuliah lalu melakukan usaha, versus orang yang udah lumayan lebih kaya daripada lu, yang dia kayak pulang sekolah tuh buka tudung langsung ada makanan, dia bisa lempar bajunya di mana terus nanti ada maaf ART yang akan ambilin dan nyuciin. Besok pagi udah ada baju digantung untuk dia pakai, dan selama perjalanan dia bisa membaca buku-buku motivasi, bisnis, knowledge dan lain-lain yang bisa menambah ilmu dia selama di perjalanan, dan dia tinggal duduk santai di mobil ber-AC, disupirin sama supirnya menuju sekolahan. Sehingga kesempatan dia untuk lebih pintar dan lebih cekatan daripada lu itu sangat luar biasa dibandingkan lu yang harus mungkin pagi-pagi masak sarapan sendiri, rebus Indomie sendiri, terus masukin kotak bekal sendiri, diaduk sendiri, terus lu mesti bangunin adik-adik lu, terus lu mesti bantuin pakaian adik-adik lu, pulang lu mesti ada yang bantu jualan, mungkin pulang mesti nyuci baju sendiri, mesti bantu bapak nganterin dagangan dan lain-lain. Masa lalu gua malam yang ngerjain PR, mau baca buku-buku motivasi, buku-buku belajar bisnis, ngantuk tidur. Itu satu tuh, lu bayangin aja dulu ya. Nah yang kedua nih ya, anggaplah sama-sama memutuskan untuk DO dari sekolah, lalu membuat bisnis. Lu pikirin aja baik-baik. Nih orang yang lebih kaya daripada lu ya, bikin bisnis nih, punya modal nih, jebret bangkrut, nggak laku, kacau balau. Dia dapat apa? Dapat pelajaran, dapat experience kan, pengalaman, dapat koneksi karena pernah punya bisnis, networking sama siapa-siapa, udah punya reputasi, ya kan? Modalnya hilang, iya hilang. Tapi pas dia pulang ke rumah dan stres bisnisnya gagal, di meja makannya sudah dimasakin makanan, orang tuanya siap buat modalin lagi. Dia tinggal hubungin koneksi-koneksi yang tersisa untuk bangkit dari keterpurukannya. Which is bukan hal yang salah, bukan hal yang dosa. Itu ya realitanya dan menurut gue nggak masalah. Gue cuma ceritain bedanya. Lagi-lagi dunia bukan hitam dan putih ya. Gue ceritain ini kayak seakan-akan buruk dan yang itu baik. Enggak. Gue cuma ngasih tau bedanya. Nah, lu modal pas-pasan, keluarga masih struggle, kadang lu mesti bayarin adik lu tambahan sekolah dan lain-lain, moda transportasi lu cuma motor, lu bangkrut,
Apakah lu bisa bangkit secepat itu? Silahkan dijawab sendiri. Pentingnya adalah untuk kalian itu berhitung, ya. Lu kan udah mau sok-sokan keluar dari sekolah nih, berhitung dong resiko-resiko apa yang akan lu hadapi ke depannya kalau keputusan lu ini keliru dan salah atau terjenggal di tengah perjalanan. Apakah lu mampu bangkit lagi? Apakah lu mampu kembali ke titik awal lu? Apakah lu udah siap menghadapinya? Apakah memang ini keputusan terbaik yang bisa lu ambil, yaitu putus sekolah dan menseriuskan karir lu? Silakan dipikir-pikir lagi aja. Gue adalah produk pendidikan Indonesia, mau nggak mau. Gue lulus tepat waktu, gue lulus SMA, gue masuk kampus, gue lulus tepat waktu, dan disinilah gue sekarang. Apakah banyak opportunity pekerjaan yang lu tinggalkan? Oh iya, bahkan opportunity menjadi seorang YouTuber yang bisa lebih rajin upload video gue tinggalin. Apakah gue menyesal? Enggak. Setelah gue hitung-hitung, ya ini pilihan yang lebih aman buat gue. Menurut hitung-hitungan gue pada saat itu ya, pilihan satunya lagi menurut gue kayaknya gue nggak bisa deh ninggalin kuliah, untuk fokus YouTube. Apalagi bergantung hidup gue udah di YouTube aja gitu dan nggak kerja. Itu pilihan gue pada saat gue berhitung, nggak bisa. Baru sekarang nih bisa. Pakai rajin gue upload video. Ya sesimpel itu aja. Gue berhitung. Gue bukan contoh sukses, gue bukan contoh paling sukses. Gue cuma mau share apa yang gue tahu. Jangan males berhitung. Literal berhitung, jangan cuma diandel-andelin gitu loh. Jangan cuma dibayang-bayangin. Lu hitung gitu loh, di kertas kayak di Excel kayak di apa, kayak hitung modal berapa, keluar berapa, rugi berapa. Yang gue kesel tuh kadang-kadang orang tuh malas ngitung beneran dah. Ditanya mau dibantuin, kalau saya mau, butuh berapa? 20 juta. Buat apa aja tuh? Ya buat ini. Gue hitung di kepala gue aja dengan asal-asal aja nggak masuk harganya. Hah, lebay amat harganya gitu loh. Ya hitung-hitungan kasar, kasar banget hitungan lu. Saking kasar kayak ngajak ribut. Jadi ya gitu sih. Ya udah, jadi itu aja. Gimana kalau kalian setuju apa enggak? Kalau kalian ada koreksi, kalau kalian ada kritik buat gue, silakan lakukan di kolom komentar di bawah. Dan pertanyaan lucu di video-video gue akhir ini ada apa? Ini dari video yang gue ngebahas tentang Venezuela dan Amerika yang lagi kisruh, yang presidennya ditangkap. Thumbnail seperti ini, cari videonya kalau kalian belum nonton. Dan komentarnya adalah, seseorang mengeluh wajahnya berminyak. USA, you want some freedom? Gokil Amerika, gokil. Gokilnya bukan memuji ya, tapi kayak wah lu kacau lu, wah. Itu aja. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Kalau udah subscribe klik tombol like. Dan ya sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay clean and sound. Makin pendek kan ending video gue. Ya iyalah, orang iklan di tengah sekarang.